A day in my life, go to Seko. Temani aku yuk jalan-jalan ke Seko bersama Papa. Jadi tepat di tanggal 27 Maret 2023, aku sama Papa mau berangkat ke Seko karena kemarin itu kita lagi berduka karena ada kakek yang di Seko itu meninggal. Dan ini pertama kali aku pergi ke Seko, jadi aku sangat excited. Tidak sabar lagi untuk bertemu dengan keluarga di sana karena ya hampir 90% aku tuh tidak tahu keluarga-keluarga aku yang ada di Seko. Aku sama Papa lagi diantarin oleh adik aku Gladys dan juga anak aku Hani ke bandara. Tiba di bandara, aku sama Papa langsung masuk untuk persiapan mau check-in karena di tiket itu penerbangan di jam setengah 11. Dan sekarang udah jam 9. Pesawat yang akan kita tumpangi yaitu pesawat Susi Air penerbangan dari Palu ke Seko dengan kapasitas sekitar 11 orang. Dan ternyata di sini aku sama Papa harus balik lagi ke rumah karena ternyata pesawatnya itu akan berangkat di jam 1 siang. So kita memutuskan untuk pulang dulu, istirahat, kemudian sholat. Setelah itu kita langsung cabut ke bandara lagi. Oke, sekarang udah di jam 12 siang. Aku sama Papa langsung bergegas lagi balik ke bandara karena jam 1 kita mau terbang ke Seko. Udah selesai check-in, kita langsung naik ke lantai 2, menunggu di ruang tunggu sampai pesawatnya datang. Dan ternyata kalian tahu, aku sama Papa ternyata kesasar. Pesawatnya bukan ada di lantai 2 teman-teman, ternyata kita menunggunya di lantai 1. So aku sama Papa turun lagi deh, untung aja pesawatnya belum datang. Nah kurang 5 menit jam 1 pesawat Susi Air-nya udah datang. Kita persiapan langsung mau masuk ke pesawat. Setelah cek tiket pesawat, aku sama Papa dan juga penumpang lain langsung bergegas ke pesawat karena pesawatnya itu nggak lama-lama langsung berangkat lagi teman-teman ke Seko. Dan di sini kalian tahu ruang tunggu dan juga parkir pesawat itu jauh banget ternyata, dan ya aku sama Papa dan juga penumpang lain harus jalan kaki berpanas-panasan. Tapi aku harus tetap senyum karena aku sangat excited banget untuk ke Seko. Dan ini dia, aku sama Papa udah di dalam pesawat dan siap berangkat. BTW aku spill sedikit untuk pesawat Susi Air yang kami tumpangi ini. Jadi kapasitas sekitar 11 orang. Kemudian pilotnya ada 2, satu itu cewek dan satunya lagi cowok, dua-duanya bule. Terus pesawatnya ini kecil banget. Kalau kita masuk kita harus merunduk. Kemudian juga ya gitu karena pesawatnya kecil dengan kapasitas penumpang yang juga sedikit, AC-nya nggak jalan. Di sini aku merasa kepanasan teman-teman. Nih aku udah kepanasan, keringatan, nggak tahu kenapa AC-nya tuh kayak nggak jalan gitu teman-teman. Meskipun udah kegerahan, aku tetap menikmati perjalanan ini sambil melihat pemandangan alam yang sungguh luar biasa indahnya. Penerbangan ke Seko ini harus banget diabadikan, apalagi terbangnya untuk yang pertama kalinya ke sana. Naik pesawat Susi Air ini berasa seperti lagi naik bis teman-teman. Aku udah mulai nggak enak, perasaannya udah mulai mual, bawaannya mau muntah aja. Tapi aku tahan-tahan karena lagi puasa teman-teman. Nah di sini aku udah mulai happy lagi karena Papa bilang kita sudah masuk di wilayah Seko. Dan ini adalah pemandangan alam gunung-gunung yang ada di daerah Seko. Alhamdulillah akhirnya pesawatnya landing juga di Seko. Ini aku udah kepikiran mau buru-buru ke kamar mandi. Rasanya udah nggak tahan karena perut aku berasa kayak dikocok-kocok di atas pesawat teman-teman. Semakin pesawatnya udah mau mendarat, ternyata perasaan aku berubah teman-teman. Di sini rasa mual aku hilang berganti dengan rasa gembira karena aku ternyata sudah sampai di Seko teman-teman. Hai Seko, assalamualaikum, I'm coming. Ini adalah impian aku dari beberapa tahun terakhir ini, ingin datang ke Seko. Alhamdulillah sudah sampai dan di sini kita udah persiapan mau turun dari pesawat. Seperti yang aku bilang di awal tadi, ini karena pesawatnya rendah, jadi kita turunnya harus merunduk ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya kaki aku menginjak tanah Seko, kelahiran kakek nenek aku. Sampai.
Alhamdulillah. Baru nyampe di bandara udah langsung ketemu sama Pak Camat Seko. Pak Camat di sini. Oh iya. Assalamualaikum. Adiknya Papa di sini. Ya Om. Baru keluar dari pintu bandara, udah ketemu sama sepupu aku. Ini namanya Husen atau biasa dipanggil Uceng. Dan juga di sini aku dijemput sama sepupu aku yang namanya Yuda alias Juda. Ternyata nggak cuma ketemu sama sepupu-sepupu aku, di sini juga aku ketemu dengan keluarga papa yang memang aku nggak kenal. Ini motor-motor yang ada di Seko seperti ini teman-teman. Jadi motornya itu memang didesain khusus untuk medan yang agak sulit dilewati. Oke, kita langsung melanjutkan perjalanan dari Desa Eno menuju Desa Lodang menggunakan motor. Di sini papa boncengan sama Om Jali dan aku boncengan sama Juda. Nah, Juda ini adalah sepupu dua kali aku dan aku juga baru kenal di Seko ini. Aku sama Juda baru ketemu di bandara, baru kenal, tapi udah berasa seperti teman lama yang baru ketemu lagi. Di sini kita cerita-cerita sambil ketawa-ketawaan di atas motor, selayaknya seperti teman akrab banget. Padahal baru ketemu hari ini. Perjalanan dari Desa Eno ke Desa Lodang itu kata Juda sekitar 45 menit dengan medan jalan yang rusak alias becek. Perjalanan panjang dengan durasi waktu 45 menit tidak membuat aku merasa bosan dan capek karena benar-benar aku menikmati perjalanan ini. Kata Juda, aku datang di saat lagi cuaca bagus-bagus. Kata Juda, ini cuaca lagi cerah. Jadi jalanan agak bagus dan tidak terlalu becek. Nah, ini kita melewati jembatan gantung dan kata Juda ini juga bukan jembatan yang pertama. Ada beberapa jembatan yang akan kita lalui. Cuaca yang cerah dan juga pemandangan alam di sekitar kiri dan kanan aku membuat hatiku sangat gembira dan benar-benar menikmati perjalanan ini. Terasa seperti mimpi. Aku akhirnya bisa menginjakkan kaki di tanah Seko, tanah kelahiran kakek nenek aku dan juga di mana keluarga-keluarga besar aku ada di Seko ini. Kalau biasanya aku sering nonton video di YouTube tentang Seko dan juga seringkali Seko ini muncul di siaran TV terutama di On The Spot dengan pemandangan alam yang sangat indah dan juga pengojek motor yang termahal di dunia. Dan sekarang aku bisa nikmati secara langsung dan nyata. Sesekali kami melewati jalanan yang kurang bagus dan juga melewati beberapa jembatan-jembatan yang terbuat dari bambu ataupun kayu. Di sini juga banyak cerita tentang keluarga-keluarga yang ada di Lodang sambil memperkenalkan satu-satu meskipun aku belum lihat secara langsung orangnya. Selain menjadi sepupu aku, Juda ini juga menjadi tour guide aku selama di Lodang. Jadi kemana-mana nanti aku akan diantarin oleh Juda. Tak terasa sudah 30 menit kita di perjalanan. Juda bilang ini sudah masuk di daerah Lodang. Karena sudah masuk di wilayah Lodang, aku sama papa mau mampir dulu ke makam untuk mendoakan almarhum kakek yang kemarin belum lama meninggal dunia. Setelah selesai berdoa di makam kakek, kita melanjutkan perjalanan. Dan di sini kita sudah sampai di kampung, tepatnya di rumah kakek dan nenek yang ada di Desa Lodang. Kedatangan kami langsung disambut oleh keluarga yang sudah menunggu kami. Nah, beginilah keadaan dan situasi yang ada di rumah kampung di Desa Lodang. Di sini para keluarga sudah banyak berkumpul dan bercerita mengenai kakek yang belum lama meninggal. Di balik rasa sedih, di sini aku sangat gembira sekali karena bertemu dengan para tante, nenek, dan juga keluarga yang lain. Ini ada tante Jini dan juga nenek yang sering aku sebut dengan nenek Ilona karena nenek ini sedikit-sedikit ngomong Ilona. Melihat kedatangan kami, nenek merasa sedih dan tidak berhenti untuk menangis dan aku di sini berusaha menghiburnya agar nenek tidak sedih-sedih lagi. Nah, itu dia perjalanan aku dari Kota Palu ke Desa Lodang di Kecamatan Seko, Luwu Utara. Jangan lupa untuk terus menyaksikan video aku selanjutnya karena masih banyak cerita-cerita selama perjalanan aku di Desa Lodang, Kecamatan Seko.
Oke, thank you karena udah mau berbuka puasa, jadi aku akhiri video ini. Terima kasih yang sudah mengikuti kisah dan cerita aku dari Palu ke Seko. See you di video selanjutnya.